Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divi Fibrianta Halim. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang digunakan untuk membuat aplikasi Simple Pong pada pemrograman mobile. Baik, langsung saja. Pertama-tama yang kita bahas adalah ball.dart. Pada file ini, tujuan utama dari file ini adalah kita membuat objek bola yang nanti akan digunakan pada aplikasi Pong ini. Pertama, import package Flutter material.dart seperti biasa untuk membuka library yang ada di Flutter. Kemudian membuat kelas ball yang merupakan stateless widget. Dan di sini konstruktornya kosong. Override widget build, di sini kita membangun widget build konteks. Kemudian kita membuat suatu variabel dengan tipe data double dengan nama diam bernilai 50, mengembalikan kontainer dengan lebar diam yaitu 50, tinggi diam yaitu 50 juga, decoration box decoration, warna ember ya, warnanya seperti yang terlihat di sini, dan shape box shape sama dengan circle. Maka nanti bolanya tentu saja karena bola akan berbentuk bulat circle ya. Kemudian lanjut kita membahas bed.dart. Di sini tujuan dari file ini adalah membuat objek bed yang juga akan digunakan pada aplikasi SimplePong ini, sama seperti sebelumnya import package flutter material.dart. Dan ini juga membuat kelas stateless widget kelas bed dengan konstruktor berisikan width dan height. Di sini telah dideklarasikan variabel width dengan tipe data double dan sama height dengan tipe data double, dan keduanya final. Kemudian override widget build konteks return container, lebar sama dengan lebar, tinggi sama dengan tinggi, box decoration, box decoration, colorsnya blue dengan tingkatan 900, berarti agak gelap sedikit birunya seperti yang dapat dilihat di sini. Nah, itu saja untuk objek bednya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke file pong.dart. Nah, di file ini agak cukup panjang. Pertama kita melihat importnya. Di sini terdapat 4 import. Pertama import dart math, yaitu import uh, untuk melakukan operasi matematika pada uh, Dart. Kemudian package Flutter seperti sebelumnya untuk membuka library Flutter, ball.dart dan bed.dart. Ya, kedua import ini agar memungkinkan file pong.dart dapat melakukan akses terhadap dua file sebelumnya. Ini kita melakukan uh, deklarasi enum direction up, down, right, left. Ini direction, yaitu arah pergerakan bola nantinya. Kemudian membuat kelas stateful widget dengan nama kelas pong, dan ini konstruktornya. Kemudian override state pong create state pong state. Di bawahnya membuat kelas pong state yang melakukan perluasan dari state pong dengan single ticker provider state mixin. Kemudian selanjutnya membuat metode dengan nama check border. Fungsi metode ini adalah untuk kita mengecek pergerakan bola agar bola dapat bergerak sesuai dengan ketentuan, di mana bola tidak melebihi dari layar yang tersedia.
pada metode check border ini saya menyiapkan dua variabel, yaitu variabel diameter dan radius, yaitu diameter 50 dan radius 35. Nah, logikanya adalah saya jelaskan salah satunya. Jika posisi X kurang dari 0 dan high direction sama dengan direction left, maka high direction berpindah ke kanan. Contohnya, posisi X adalah posisi ini, posisi yang lintang, yaitu horizontalnya. Jika bola berada di titik 0, berarti titik 0 berada di sini. Jika ujung bola ini sudah berada di titik 0, yang mana sebelumnya directionnya atau arah dari bola itu left, yaitu ke kiri. Jika sudah berada di titik ini, maka dia akan berbalik ke directionnya akan berbalik menjadi right, berarti belok ke memantul ke kanan. Begitu pula logika yang sama untuk eh, untuk percabangan yang if yang lainnya. Dan ren x dan ren x sama dengan random number. Kemudian, nah ini sama seperti yang tadi, hanya bedanya ini direction right. Jika posisi x lebih dari sama dengan width-nya berarti lebar dari layar yang tersedia, misalnya lebarnya 100, maka jika lebarnya 100, jika sudah di sini width dikurang diameter. Jika lebarnya 100 dan dan diameter bola ini 50, maka titik yang dicek adalah di bagian tepi sini. Itulah kenapa dikurangi diameter bola. Karena jika titik ini sudah mencapai persyaratan ini, maka bolanya akan mantul dan direction kanan, tentu saja. Maka akan mantul direction kiri. Ren X sama dengan random number. Nah, ini untuk yang bagian bawahnya. Yang ini agak berbeda. Jika posisi Y lebih dari tinggi dikurang diameter dikurang tinggi bed, dan virtual directionnya adalah direction down. Berarti persyaratannya adalah posisi Y lebih dari tinggi diameter eh, dikurang lebih dari tinggi layarnya, misalnya tingginya 500 dikurang diameter, yaitu diameter bolanya 50, dan bed height misalnya tinggi bednya adalah 30 misalnya. Nah, berarti titik yang dicek berarti ada di sini. Pada titik ini jika bola sudah mencapai titik ini dan kondisi direction sedang ke bawah, maka di sini terdapat percabangan lagi, yaitu pertama untuk mengecek apakah bola sudah lepas dari sisi kiri. Di sini untuk mengecek sisi kanan dan kiri bed yang sebelumnya telah dijelaskan, di mana pada program sebelumnya jika sisi ini sejajar dengan sisi kiri bola sejajar dengan sisi kanan bed, sejajar, benar-benar sejajar, itu masih dihitung memantul. Begitu juga dengan sisi kanan benar-benar sejajar dengan sisi kiri bed, itu masih memantul dan itu masih dianggap bug. Maka untuk mengurangi kurang bagusnya aplikasi tersebut, maka saya tambahkan jika posisi X lebih dari sama dengan bed position dikurang radius. Kenapa di sini saya menambahkan variabel baru dengan radius 35? Nah, itu karena jika 50, maka bola akan benar-benar berada di posisi ini dan bola itu masih bisa memantul. Sedangkan jika 25, jika saya menggunakan 25, jika bola masih bergeser sedikit ke kanan, itu seharusnya masih bisa memantul, dan jika dilihat secara logika,
itu seharusnya masih bisa memantul tapi akan dianggap lepas oleh programnya. Maka dari itu saya menggunakan radius 35 sehingga jika masih terkena sedikit saja bagian dari bolanya, walaupun tidak terlalu sedikit, dia masih mantul, dan jika terlalu sedikit yang terkena dia akan lepas gitu. Dan posisi X kurang dari bed position plus bed width. Bed positionnya dihitung dari sini, dari sisi kiri atas, dari pojok kiri atas bed, kemudian ditambah bed width, lebar bednya, dan ditambah radius 35 tadi. Nah, maka vertical directionnya akan up, yaitu mantul ke atas. Range random number. Nah, pada save kita manggil method save state, yaitu jika bola terkena bed ini dan mantul ke atas, skor yang ada di sini akan bertambah, setiap pantulan bertambah satu. Dan increment ini merupakan kecepatan pergerakan bolanya, kecepatan render bolanya akan bertambah satu juga setiap bola mantul di bednya. Else ini kondisi di mana bola lepas dari bed alias tidak terpantul ke bed, seperti ini. Dia tidak terkena bed, maka controller stop dan show message context. Show message-nya akan seperti ini. Kemudian, nah ini seperti biasa, if pos Y kurang dari 0 dan vertical direction up, maka vertical direction akan berubah menjadi down, yaitu di atasnya akan mantul ke bawah begitu. Kemudian ini merupakan apa namanya, deklarasi variabel-variabel yang digunakan, yaitu integer score 0, maka skor defaultnya adalah 0. Random x-nya defaultnya 1, random y defaultnya 1. Increment yaitu kecepatan tadi, kecepatan rendernya, kecepatan pergerakan bola, defaultnya 5. Kemudian direction, direction down, dan direction horizontal direction right. Karena apa namanya, defaultnya vertical direction down dan horizontal directionnya right, maka pada awalnya bola akan menyerong ke arah bawah kanan karena bawah kanan. Nah, begitu. Kemudian double animation controller, double lebar tinggi, posisi X, posisi Y. Nah, ini defaultnya, maka bola pada awalnya akan muncul di posisi ini, di sini. Nah, bed width 0, bed height 0, bed position 0. Bed akan muncul pada awalnya di sini. Kemudian lanjut membuat metode void dispose, controller dispose, super dispose. Ini digunakan untuk jika bola lepas dari bed. Kemudian membuat metode init state, posisi X 0, posisi Y 0, controller animation control duration minute 10.000. Nah, duration ini adalah berapa lama game ini berjalan jika player tidak kalah sama sekali. Yaitu jika player belum kalah dalam rentan waktu 10.000 menit, maka game ini akan secara otomatis selesai dan menampilkan message seperti ini juga. Nah, 1000 menit itu ya cukup lama. Facing this, animation controller ditutup. Kemudian animation twin double begin 0 and 100. Animate controller animation add listener save state, horizontal direction right, posisi X plus sama dengan increment kali ren X round, posisi X kurang sama dengan increment X ren X round, vertical direction down, posisi X. Ini merupakan apa namanya, percabangan yang dalam bentuk ternary.
Nah, jika posisi eh, jika jika direction down, nah posisi y plus sama dengan begini increment random y dan round. Dan jika kondisinya tidak terpenuhi, maka yang akan tampil adalah yang ini. Dan manggil method check border controller forward super init state. Lanjut ke yang bagian utamanya itu widget build context, return layout builder, build context, box constraints, tinggi constraints, make height, yaitu ketinggian maksimal dari layar ini, dari layar yang disediakan oleh perangkat. Kemudian lebar, yaitu lebar maksimal dari layar yang disediakan oleh perangkat. Dan lebar bednya adalah lebar dibagi 5, yaitu lebar layar dibagi 5. Kemudian tinggi bednya adalah tinggi layar dibagi 20. Return stack children widget position top 10 right 24 child text score plus score to string. Nah, ini adalah untuk memunculkan tulisan skor ini, yaitu berada di posisi topnya 0, yaitu paling atas, dan right 24 agak ke pojok kanan atas dengan tulisan score dan ada score to string. Nah, kemudian score to string ini yang tadi sebelumnya terdapat di atas. Nah, ini score. Ini akan sebelumnya integer dituliskan dalam bentuk string yang mana akan selalu bertambah di bagian save state ini. Kita lanjut. Position child const ball. Nah, ball ini kita memanggil ini kita memanggil apa namanya class ball. Nah, ke sini untuk memungkinkan kita menampilkan bolanya. Begitu. Top posisi Y, left posisi X 0 di bagian sini sebelumnya sehingga saya. Kemudian position bottom 0. Nah, ini adalah menampilkan bednya. Berada di position bottomnya 0 berarti di bagian paling bawah sekali. Left bed position. Bagian kirinya berada di bed position. Leftnya sebagai bed position, berarti bagian sini, bagian kiri dari bed sebagai bed position. Children gesture detector on horizontal drag update details update, move bed update. Nah, ini adalah program yang memungkinkan kita untuk menggerakkan bednya atau menggeser-geser bednya sehingga tidak hanya terdiam di sini saja bednya. Child bed, width, height, bed height. Di sini kita memasukkan identitas dari bed ini berupa lebar dan tingginya. Nah, di bawah adalah beberapa metode yang dipakai pada pong.dart ini, yaitu metode random number dengan tipe data double, variable random, integer my num sama dengan ren dot next integer, return 50 plus my number dibagi 100. Kemudian metode move bed yang tadi digunakan untuk menggerakkan bednya, yaitu berisikan save state bed position plus sama dengan update delta x drag operation. Nah, ini adalah merupakan program yang memungkinkan terjadinya drag operation, yaitu operasi menggeser-geseran bednya. Kemudian metode save state function jika mount sama dengan dan controller is animating save state function. Kemudian metode terakhir yang digunakan adalah show message build context show dialog
konteks builder build konteks return alert dialog. Nah, ini alert dialog yang akan muncul jika metode ini terjalankan. Dengan titel eh, bertuliskan would you like to play again. Nah, ini dia. Dan action yang terdapat dua elevated button dengan teks yes, button yang pertama, dan jika diklik maka posisi posisi X dan Y dari bola akan kembali ke 0 dan skor akan kembali ke 0 dan increment akan menjadi 5 lagi. Dimana sebelumnya saya coba karena di bagian check border yang direction down-nya jika save state terjalankan maka increment akan plus plus. Nah, jika tidak di set increment 5 lagi, maka di game selanjutnya increment yang digunakan adalah increment sebelumnya dari game sebelumnya. Misalnya increment defaultnya adalah 5 dan jika player sudah memantulkan bola sebanyak 10 kali maka incrementnya 15 dan di game selanjutnya akan menggunakan increment 15 sehingga bolanya akan lebih cepat daripada kecepatan normalnya. Nah, begitu. Karena itu saya menambahkan increment 5 di sini. Kemudian navigator of context pop controller repeat. Jika diklik controller repeat. Kemudian button kedua dengan teks no. Jika ditekan navigator of context pop dispose, maka navigatornya akan menghilang gitu. Nah, yang terakhir adalah file main.dart. Di file ini ya importnya yang digunakan adalah package flutter material.dart seperti biasa untuk menggunakan library yang terdapat di Flutter. Kemudian pong.dart mungkin kita menggunakan mengakses file pong.dart. Kemudian metode utama void main run app const my app, membuat kelas stateless widget dengan nama kelas my app, dan di sini konstruktornya override widget build context return material app debug check mode banner false. Ini seperti biasa untuk menghilangkan tulisan debug yang biasanya ada di pojok kanan atas. Kemudian titelnya pengdemo, titel dari material app-nya dengan tema data primary swatch color blue ya, warnanya seperti yang bisa Anda lihat. Kemudian app bar membuat scaffold atau kerangka aplikasi, dan di dalam kerangka aplikasi tersebut terdapat app bar yaitu yang di atasnya dengan teks simple pong, dan body dari kerangka aplikasinya berisikan save area child pong. Nah, dengan memanggil metode pong ini atau file pong ini, maka segala hal yang ada di file pong.dart terimplementasikan di file main.dart sehingga tertampillah pong pada main screen-nya begitu. Jika sudah selesai maka aplikasinya akan berjalan seperti ini. Nah, jika mantul sekali tambah 1 skor terus dan kecepatan bertambah terus. Nah, jika kalah, kecepatan kembali normal, tidak secepat pada game sebelumnya. Begitu. Baik. Kecepatan kembali normal begitu ya. Baik. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.